Halo semuanya, pernah nggak sih Anda ngeliat tumpukan data angka terus langsung pusing duluan mikirin rumus matematika manual yang super rumit? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Kita semua maunya fokus ke hasil yang praktis dan efisien. Makanya hari ini kita bakal bongkar tuntas sebuah rahasia statistik, yaitu uji T berpasangan. Dan kabar baiknya, kita bakal nyelesain ini pakai fitur data analisis di Excel. Nggak perlu lagi pusing sama coret-coretan rumus manual, kita percayain aja ke Excel buat ngubah data mentah Anda jadi wawasan yang berharga. Coba bayangin skenario ini. Ada seorang guru yang baru aja nerapin metode pengajaran baru di kelas. Namanya problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Guru ini ngumpulin nilai ujian siswa sebelum dan sesudah metode ini diterapin. Nah, pertanyaan besarnya, apakah metode baru ini beneran ngaruh dan ningkatin nilai siswa? Atau jangan-jangan perubahan nilainya itu cuma kebetulan doang? Ini tuh pertanyaan yang krusial banget pas kita lagi ngevaluasi sesuatu. Dan pastinya kita butuh bukti nyata untuk bisa ngejawabnya dengan yakin. Nah, untuk ngebongkar kebenarannya, kita bakal lewatin 5 langkah cepat ini. Kita mulai dari paham konsep dasarnya, nyiapin data dan hipotesis, eksekusi pakai data analisis, cara baca output hitungnya, sampai narik kesimpulan yang solid. Yuk, langsung aja. Oke, kita masuk ke langkah pertama, konsep dasar uji T. Jadi, apa sih sebenarnya per t-test atau uji T berpasangan ini? Sederhananya, ini adalah metode statistik yang pas banget dipakai buat ngebandingin rata-rata dari dua grup yang saling berhubungan. Kenapa dibilang berpasangan? Ya karena subjek yang kita uji itu bener-bener orang yang sama. Ini teknik yang sempurna banget buat ngetes skenario sebelum dan sesudah. Persis kayak kasus kita ini. Kita ngetes 20 siswa yang sama. Kita ukur pemahamannya sebelum metode pengajaran baru, terus kita ukur lagi sesudah metode itu diterapin. Lanjut ke langkah kedua. Persiapan data dan menyusun hipotesis. Biar gampang, coba lihat sampel data 20 siswa kita ini. Pertama-tama, Anda harus nyusun data ini rapi-rapi dulu di Excel. Bikin aja 3 kolom simple, nama siswa, nilai sebelum, dan nilai sesudah. Kerapian di tahap ini tuh penting banget loh. Anda harus mastiin setiap baris itu konsisten nunjukin satu siswa yang sama. Jadi, nilai sebelum dan sesudahnya itu benar-benar sejajar dan berpasangan. Nggak boleh ada yang ketukar. Kalau data udah tersusun rapi, kita tentuin dulu nih hipotesisnya. Di sebelah kiri ada hipotesis 0. Intinya dia bilang, nggak ada bedanya tuh nilai sebelum dan sesudah. Kalau terbukti begini, ya berarti metode gurunya bisa dibilang gagal. Tapi, di sebelah kanan, kita punya hipotesis alternatif yang bilang ada perbedaan yang signifikan loh. Ini yang sebenarnya kita harapin. Bukti kalau intervensi metode baru ini benar-benar bawa perubahan positif. Sekarang, masuk ke bagian paling seru. Langkah ketiga, eksekusi analisis pakai data analysis. Data udah siap, hipotesis udah ada. Sekarang kita keluarin senjata rahasianya, Excel. Caranya gampang banget. Pertama, klik tab data di menu atas Excel Anda. Kedua, cari tombol data analisis di ujung kanan, lalu klik. Ketiga, nanti bakal muncul kotak dialog nih. Nah, di situ Anda tinggal pilih opsi t-test, paired to sample for means. Pilihan ini penting banget ya, karena data kita ini berasal dari sampel yang sama, tapi diukur di 2 waktu yang beda. Habis itu, Anda tinggal masukin parameternya. Sorot kolom nilai sebelum untuk variabel 1 dan kolom sesudah untuk variabel 2. Nah, kalau judul kolomnya ikut kesorot, pastiin Anda nyentang kotak labels. Terus perhatiin bagian alfa, atur di angka 0,05. Ini udah standar emasnya penelitian ilmu sosial ya buat nentuin tingkat signifikansi. Terakhir, pilih output range buat ngasih tahu Excel di mana hasil ini mau ditampilin. Klik OK dan biarin Excel yang kerja keras buat Anda. Masuk ke langkah keempat, membaca output teh hitung. Dalam hitungan detik, Excel langsung ngeluarin hasilnya. Kelihatannya banyak angka yang ribet ya. Gak usah pusing, kita cuma butuh fokus ke satu petunjuk utama, yaitu nilai T-stat atau biasa disebut teh hitung. Di layar Anda mungkin angkanya muncul pakai tanda minus, yaitu minus 3,59. Tapi dengerin, Anda bisa cuekin aja tanda minus itu. Itu cuma terjadi karena rata-rata nilai sebelum kebetulan lebih kecil dari sesudah. Jadi kita ambil aja nilai mutlaknya secara aman, yaitu 3,59. Nah, buat tahu angka 3,59 ini artinya apa, kita butuh sebuah garis batas yang namanya t-table. Dari mana dapatnya? Gampang. Ambil aja jumlah siswa kita yaitu 20, terus kurangin 1. Hasilnya 19. Ini yang namanya degrees of freedom. Nah, berdasarkan tabel distribusi standar untuk angka 19, kita dapat nih angka pembandingnya, yaitu 2,093. Akhirnya kita sampai di tahap terakhir, menarik kesimpulan.
Ini dia momen pembuktiannya. Kita jejerin kedua angka tadi. Di sebelah kiri ada T hitung kita, 3,59. Di sebelah kanan ada T tabel sebagai garis dasarnya, 2,093. Aturannya simpel banget. Kalau T hitung lebih besar dari T tabel, maka kita menerima hipotesis alternatif. Dan karena 3,59 itu jelas jauh lebih besar dari 2,093, bingo! Kita dapat bukti statistik yang valid kalau memang ada perbedaan yang signifikan. Biar makin kebayang suksesnya, coba kita lihat rata-rata atau means dari output Excel ini. Sebelum metode problem-based learning dipakai, rata-rata nilai kelasnya itu 16,3. Tapi sesudahnya, nilainya lompat jadi 67. Kenaikan 4 poin ini terbukti secara statistik bukan cuma kebetulan doang loh. Intervensi pengajaran ini benar-benar bawa perbaikan nyata yang bisa kita ukur dengan objektif. Nah gitu deh cara kerjanya. Logis, terstruktur, dan yang pasti kita nggak perlu lagi takut sama hitung-hitungan rumus manual. Semuanya udah diselesain rapi sama Excel. Pertanyaannya sekarang, misteri apa lagi nih di sekitar Anda yang bisa dipecahin pakai kekuatan uji T berpasangan ini? Entah itu buat ngevaluasi efisiensi sistem kerja, ngukur dampak pelatihan, atau nganalisis performa program baru. Metode Excel ini siap banget jadi asisten andalan Anda. Teruslah ngulik data Anda dan temukan wawasan-wawasan seru lainnya. Terima kasih udah ngikutin panduan ini sampai habis.